Selamat pagi semua anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran biologi, yakni bab berapa? Bab 11, yaitu sistem imunitas. Nah, atau sistem pembelantung. Dalam hal ini khususnya pada manusia. Jadi yang tentunya sangat berguna bagi kita semua untuk mengetahui sistem imunitas kita. Apalagi masa-masa sekarang ini lagi merebaknya pandemi COVID-19. Jadi sangat perlu untuk mengetahui bagaimana sistem imunitas kita dan sistem pembelantung tubuh kita, bagaimana kita membentuk atau menyiapkan antibodi agar supaya kita tahan terhadap berbagai penyakit, khususnya dari mikroorganisme atau mikroba patogen atau yang menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah yaitu COVID-19. Oke. Nah, kemudian sekarang tahapannya apa? Tahapannya praktikum biologi ya, praktikum sistem imunitas bab 11. Kemarin kamu sekalian telah mengerjakan apa? Telah mengerjakan evaluasi ya, beserta pembahasannya sekalian yang akan digunakan atau dipelajari untuk mempersiapkan pas atau penilaian akhir semester. Oke. Nah, kemudian sekarang adalah praktikum. Apa lebih penting praktikum daripada itu ya? Karena praktikum harus kita bimbing ya. Kamu memang sudah terlatih, sudah terbiasa, sudah terdidik mengenai praktikum, khususnya biologi, tapi karena kamu sudah menjalani banyak itu ya, banyak praktikum dari bab dari kelas 10 ya, kelas 10 11 bab. Kemudian di kelas 11 itu juga 11 bab. 20 antara 21 sampai 20 bab ya. Jadi kamu tentu saja sudah terlatih, terdidik ya. Oke, baik. Nah, kemudian coba kita lihat sistematika ya, sistematika atau urutan dari laporan praktikum. Oke ya, seperti biasanya ada beberapa tahapan atau beberapa poin yang perlu kamu tulis sebagai pokok atau inti kerangka dari laporan praktikum. Ya, oke. Coba kita lihat sebentar ya. Sedikit, saya ulang lagi ya. Biasanya apa? Biasanya ya, laporan praktikum ditulis di tengah ya. Laporan praktikum. Oke, baik ya. Ya. Laporan praktikum biologi bab berapa? Oke. Bab 11. Tapi biologinya berapa? Biologi kelas 2 atau kelas 11. Oke. Seperti biasanya yang pertama adalah acara. Ya, acaranya apa? Acaranya yaitu bab 11. Yaitu apa? Mengenai apa? Ya, mengenai apa? Mengenai sistem imunitas. Tulis ini sistem imunitas. Oke. Yang kedua adalah tujuan. Ya, tujuannya apa? Coba. Biasanya apa? Studi atau identifikasi. Apa artinya identifikasi? Yaitu pengenalan. Nah, tentu saja sesuai dengan bab yang ke-11 yaitu sistem imunitas, berarti apa? Identifikasi komponen atau organ imunitas. Oke. Nah, di sini kamu tulis identifikasi sistem imunitas, studi dan identifikasi sistem imunitas dalam tubuh manusia. Oke. Kemudian inti dasar teori ya. Inti dasar teori kamu boleh melihat di rangkuman halaman 326, boleh kamu ya.
boleh kamu mensitil atau mengadopsi dari R1 atau ringkasan 1. Oke, ringkasan 1. Nah, itu mudah. Jadi ada berapa baris itu, tulis saja bahwa sistem imunitas terdiri dari dua, sistem imunitas bawaan dan sistem imunitas spesifik atau adaptif. Oke. Kemudian bahan dan peralatan. Oke. Bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan kerja sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Biasanya untuk kelas 11 atau kelas 10 itu kamu mengerjakan berdasarkan apa? Berdasarkan tujuannya, identifikasi. Jadi kamu menuliskan di situ bahan data kerja tidak jauh atau hampir mirip dengan bahan dan peralatan bab sebelumnya, baik itu sistem regulasi, sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan sebagainya, semua sistem itu hampir sama ya. Jadi ada pelaga, kemudian ada apa lagi? Ada pelaga, ada gambar, ada relief, ada kertas kalkin untuk menggambarnya, pensil berwarna dan sebagainya perlu kamu tulis di sini. Oke? Nah, jelas? Kemudian cara kerja. Oke. Cara kerja mirip juga, ya, mirip dengan bab-bab sebelumnya. Ya. Karena apa? Di sini sudah mempunyai dasar. Apa dasarnya? Dasarnya adalah metode ilmiah. Jadi urutan dari metode ilmiah. Apa saja metode dari awal ya, pasti juga pengenalan masalah atau yang terijawantahkan atau yang teruraikan dalam seperti pada kerangka laporan ini. Jadi cara kerjanya sudah tertentu. Coba kamu lihat lagi ya, tidak jauh dari apa yang diajarkan dalam metode ilmiah. Nah, kemudian hasil identifikasi. Bagi yang belum, tapi bagi yang sudah tidak masalah. Ya, karena kamu sekali lagi sudah terdidik dan sudah terdidik dan terlatih untuk praktikal, khususnya praktik bio. Nah, kemudian hasil identifikasi apa? Coba kamu lihat di gambar 11.3, yaitu di situ ada sistem limfotik. Ya. Sistem sistem limfatik ya, sistem limfatik boleh, ya, sistem limfatik ya. Di sini ada gambar tubuh manusia beserta anatominya, kemudian kamu tulis atau kamu gambar mana letak-letak dari tempat yang reaktif dari suatu respon tubuh atas dasar sistem imunitas. Nah, kemudian jangan lupa kalau digambar itu tulisannya itu menunjukkan dari titik anatomi, tapi kamu jangan jadi gambar dulu kemudian diberi nomor di samping kanan tulis keterangan satu misalnya apa, dua apa dan sebagainya sampai yang terakhir apa yang kamu lihat dan kamu gambar di situ, beri keterangan selengkapnya sesuai dengan gambar yang kamu buat. Oke, baik. Kemudian analisis dan pembahasan, tentunya analisis pembahasan ilmiah mestinya ya. Oke, analisis dan pembahasan ilmiah. Oke, di sini kamu harus membahas hal-hal yang penting, tentu saja yang dialogis, kemudian komparatif atau suatu perbandingan atau fungsional. Apa fungsional atau fungsi. Nah, kemudian yang cocok dengan ini adalah coba lihat kamu di
rangkuman lagi ya, rangkuman. Coba di rangkuman kamu bisa melihat di poin berapa. Oke, rangkuman tadi oke, di poin 2 dan poin 4. Jadi poin 2 mengenai respon imunitas dan poin 4 mengenai komponen dari limfosit itu sendiri. Oke. Nah, itu adalah apa tadi? Analisis atau pembahasan ya, diadopsi atau disitir dari rangkuman bab 2 dan rangkuman bab 4. Oke. Nah, sekarang kesimpulan. Ayo kamu semua. Kesimpulan biasanya apa? Ringkasan dari semua. Ya, ringkasan dari semua. Oke. Nah, kemudian yang cocok di sini kesimpulannya rangkuman sesuai dengan rangkuman bab berapa? Ayo, ya, sesuai dengan rangkuman bab rangkuman poin 3. Ya, sistem imunitas terbagi menjadi apa. Dibagi menjadi apa, terus kemudian itu dibagi lagi menjadi apa? Tulis secara vertikal, susahnya vertikal. Oke? Seperti biasanya, jangan kamu melenceng atau berbeda dengan sebelumnya. Berbeda tidak apa-apa, asal prinsipnya sama. Oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah kamu harus menulis apa? Menulis tanggal dan apa? Tanggal dan tempat praktikumnya, Bekasi, tanggal berapa dan sebagainya. Oke? Bahwa kamu sekarang melaksanakan praktik mandiri dengan jarak jauh di rumah masing-masing, dan kemudian kamu juga telah mengerjakan dengan teliti dan dengan rapi. Oke, tentunya saja. Oke, baik. Ya, kalau begitu sekian pengantar praktikum atau uraian atau narasi yang berhubungan dengan bagaimana kamu mengajarkan praktikum. Oke, tentu saja kamu yang sudah melakukan atau sudah menulis laporannya, berarti kamu ini sebagai tambahan, narasi ini tambahan pengetahuan. Oke. Nah, kemudian bagi yang nanti kesulitan boleh kamu telepon atau WA Syafri atau WA grup kelas, boleh view 11 ya, GB ya, kalau dia kasih dan atau ya tentu saja itu baik. Nah, saya kira cukup. Kemudian narasi pengantar dari praktikum bab 11. Oke, jangan lupa jaga kesehatan kamu ya. Tetap belajar. Oke, salam literasi, salam. Oke, terima kasih.